Nah, sebenarnya saya membuat video ini, sebelumnya saya ada melihat di beberapa channel YouTube lain ya, tepatnya di kolom-kolom komentar mereka ya. Nah, di situ ada kawan-kawan yang bertanya, "Bang, gimana sih kalau misalnya buka toko bangunan dengan modal 30, kira-kira bisa nggak?" Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan tadi ya, modal 30 memang bisa, memang sangat bisa sekali ya buka toko bangunan. Cuman kalau misal kita 30 juta, itu kayaknya masih banyak sekali bro barang yang kurang lengkap di toko kita dibanding usaha lain dengan modal tertentu. Kita ambil saja ya modal awal misalnya 30 juta. Nah, jadi kalau untuk ini saya beri perbandingan ya antara toko bangunan dengan toko elektronik. Kalau misalnya di toko bangunan tadi itu tentunya kawan-kawan kan harus dengan modal yang 30 juta tadi ya, harus memang benar-benar memilih barang yang akan disediakan di toko kalian. Sebagai contoh ya, misal kita sediakan saja barang seng ya. Jadi untuk seng sendiri itu kan ada 3 warna, maron, coklat, sama biru. Itu yang sering dipakai orang-orang atau yang memang penjualannya lebih lumayan laris gitu ya. Nah, kemudian ada yang seng gelombang sama ini seng gelombang kecil sama seng yang gelombang besar. Nah, kita ambil contoh saja ya, misalnya masing-masing harga seng itu 50.000 per lembar. Nah, paling enggak kan kawan-kawan itu menyediakan stok di toko ya, paling enggak sekitar 30 lembar per item seng tadi ya, per warna lah misalnya. Nah, jadi di toko kalian kan paling enggak itu harus ada stok seng tadi ya, misalnya kita anggap aja harganya per lembar itu sekitar 50.000. Nah, jadi tadi kan ada sekitar 5 jenis seng ya. Nah, kalau kita kalikan 50.000 dikali, anggap saja per jenis seng tadi kita sediakan stok yang sedikit dulu ya, misalnya 30 lembar. Nah, 30 lembar dikali 5 terus dikalikan 50.000. Nah, sekitar 150 dikali 5.000 itu jumlahnya udah lumayan besar bro, sekitar 7.500.000. Itu cuma untuk seng. Kemudian ada asbes. Nah, asbes itu kan harganya anggap saja sekitar 30 atau 32. Paling enggak kan kita harus menyediakan sekitar 50. Nah, 50 dikali 30.000. Nah, asbes sendiri tadi jumlahnya sekitar 1,5 juta. Kita jumlahkan sama seng tadi itu udah 9 juta bro, cuma untuk produk seng dan asbes tadi, belum lagi produk lainnya. Jadi barang yang akan kita jual itu sangat minim sekali bro, dan keuntungan margin keuntungannya pun itu juga lebih kecil bro dibanding misalnya penjualan elektronik. Menurut saya sih kalau sekitar modal 30 membuka toko bangunan itu kayaknya masih banyak sekali kekurangannya bro. Nah, kalau misalnya modal kita sekitar 30-an, itu sih saya saranin mending kita buka toko elektronik aja. Ini sebenarnya dari pengalaman saya sendiri sih. Jadi kalau mungkin teman-teman ada pendapat lainnya, mungkin bisa dikoreksi. Cuma ini dari pengalaman saya saja ya. Usaha pertama saya itu adalah toko elektronik. Memang sebagian sekarang kan udah lumayan modal lumayan ada. Itu memang sebagian ada bahan bangunan. Itu juga cuma pelengkap juga. Nah, kita ambil contoh bro, modal dengan modal yang sama ya 30 juta rupiah. Itu kita sudah, kalau untuk toko elektronik itu udah lumayan lengkap bro. Nah, kita ambil dari bahan yang kecil-kecil ya. Jadi ini contohnya ya, stiker ini. Nah, ini kan harga jualnya sekitar 3.000 ya untuk per biji. Jadi kalau memang orang beli 2 ya
bisa aja kita jual 5.000. Nah, untuk modalnya ini sendiri itu sekitar 1.600 sampai 1.800. Jadi keuntungannya kan dalam per item ini kalau orang memang belinya satu itu sekitar 1.200 gitu ya. Nah, kita bandingkan lagi dengan seng tadi. Untuk satu atap seng itu kita ambil keuntungan sekitar 5 mungkin sampai 7.000 bro per lembar. Nah, jadi modalnya besar, margin keuntungannya pun lebih kecil bro dibanding elektronik. Beda lagi kalau memang kita punya modal yang besar, memang toko bangunan jadi bisnis yang menjanjikan, karena kan pembangunan sekarang lumayan ramai gitu ya, pembangunan ada di mana-mana. Cuma kalau modal kita kecil ya mungkin saya saranin yang elektronik ini dulu ya. Nah, untuk barang elektronik sendiri mungkin saya rincikan sedikit ya. Kalau untuk peralatan listrik seperti lampu, kabel, dan misalnya terminal, steker, dan fitting plafon gitu ya, atau fitting lain, fitting kombinasi dan yang lainnya, itu dengan modal yang sekitar 7 jutaan itu udah lumayan lengkap ya untuk barang-barang yang tadi. Dan untuk barang-barang yang lain kan masih bisa kita pilih-pilih tuh. Misalnya kita beli 4 jenis rice cooker misalnya. Untuk yang penting tuh lengkap dulu bro, nggak perlu banyak. Karena kan kita memikirkan modal kita tadi ya, gimana caranya dengan modal segitu toko kita terlihat lengkap. Mungkin sediakan aja sedikit produk, yang penting serba ada gitu ya, yang memang produk itu sudah ramai di pasaran dan merek-merek yang sudah dikenal masyarakat. Jadi kalau untuk rice cooker, blender, dan yang lain-lainnya itu dengan modal 10 jutaan itu juga udah lumayan kelihatan lengkap lah gitu ya. Gimana sih cara mendisplay produknya tadi ya, supaya ini kan bagian juga dari toko kita itu lebih kelihatan menarik. Jadi ini sedikit gambaran ya buat kawan-kawan dengan modal yang sekitar 30 jutaan tadi. Mungkin ini bisa jadi pilihan ya untuk memulai usaha. Cuma yang terpenting sih, kawan-kawan lebih baiknya survei dulu di daerah sekitar kalian. Apa sih toko yang belum ada, atau mungkin lebih sedikit kompetitornya ya. Jadi ini kan lebih agar kita tidak terlalu banyak saingan, dan keuntungan pun juga lumayan. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika kawan-kawan suka video seperti ini, silahkan klik like, subscribe, dan share video ini agar kawan-kawan yang lain mungkin mendapat gambaran untuk membuka atau memulai usaha yang akan kita ambil. Oke, sampai jumpa di lain waktu. See you next time.